Jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, selamat pagi semua. Oke, jadi saya mau jelaskan kegiatan Bapak Presiden. Hari ini Bapak Presiden nanti siang akan menerima beberapa tokoh pimpinan organisasi Islam. Kemudian tokoh-tokoh Islam, kemudian juga beberapa pimpinan pondok pesantren dari beberapa daerah yang bisa hadir pada siang hari ini. Oke. Kemudian tentunya nanti akan berdiskusi. Ini pertemuan rutin 3-4 bulan sekali. Kalau Anda lihat akhir tahun lalu juga sudah kumpul juga. Nanti kira-kira akan membahas tentang pencapaian pemerintah, program-program strategis, kemudian juga tentunya kondisi dalam negeri dan di luar negeri. Itu kira-kira. Nanti siang mungkin 3-4 jam Anda tunggu aja. Oke? Jumlahnya ada berapa orang yang diundang? Hampir semua organisasi muslim, PBNU, Muhammadiyah, MUI, ada Persis, Syarikat Islam, kemudian tokoh-tokoh Ponpes dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Oke? Nanti jumlahnya sekitar 40 sampai 50. Oke? Diskusi tentang ya kondisi dalam negeri, luar negeri. Ya. Itu. Kemudian satu terkait luar negeri. Tadi saya mau bahas begini. Tadi ada yang nanya juga. Jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu. Ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke. Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau ke luar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti Anda sudah lihat semua. Benar? Oke, jadi saya mau jawab itu. Dan perangkat kepresidenan, kalau Anda sudah wartawan lama pasti Anda tahu. Dulu banyaknya bagaimana. Sekarang kita perkecil. Yang perlu ikut, dan rombongan semakin terbatas. Oke? Kalau di dalam negeri, ya seperti Anda ikut semua, ya. Kita menggunakan pesawat TNI AU Boeing untuk angkut perangkat dan wartawan. Oke? Itu aja kira-kira. Soal perjalanan luar negeri, rencana Presiden bertemu dengan Trump, apakah sudah diputuskan kapan? Sedang dibahas oleh Kementerian Luar Negeri, nanti Pak Menlu yang akan menyampaikan. Tentunya sudah ada perbincangan dan beberapa kali bertemu, itu nanti akan diputuskan. Oke? Pembahasan yang isu global untuk pertemuan yang nanti apakah dibahas juga Board of Peace, Mas? Tentunya iya. Pasti semua akan dibahas, salah satunya tentang itu. Tadi saya bilang bahas kondisi dalam negeri dan luar negeri. Ada lagi? Pesawat yang dipakai itu berarti pesawat yang dipakainya itu cuma PKGRD itu doang, Mas? Atau yang mana sih, Mas? Yang file number-nya mana sih, Mas? Yang mana? Yang dipakai presiden itu? Kalau keluar negeri, Boeing 777 Garuda Indonesia yang besar. Kenapa? Karena kita memperlihatkan Indonesia negara besar, negara kuat, negara hebat. Kita punya maskapai besar. Oke, Pak Presiden mau menunjukkan itu. Dan di dalamnya pun pesawat 777 Garuda itu konfigurasinya masih seperti apa adanya. Tidak ada berubah, tidak ada khusus kepresidenan, VIP dan sebagainya. Masih sama. Oke? Itu aja kira-kira. Mas,
Terkait gerakan ASRI tadi kan Mas tadi sempat memimpin bersih-bersih di kantor sebelum itu ya Mas. Itu tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden berarti? Iya, tapi sebelumnya kami biasa bersih-bersih juga. Ada ajakan nggak Mas untuk kementerian lain? Loh, Pak Presiden tadi malam, maaf, Pak Presiden kemarin sudah menyampaikan di depan forum, Anda hadir semua, kita mulai gerakan ASRI, kepala daerah, dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, semuanya ayo bersih-bersih. Anda kepala daerah, ada sekolah, SMA, SD, SMP, SMA di bawah provinsi, SD, SMP di bawah bupati, wali kota, ya udah bersihkan, ajak sama-sama. Oke, kemudian beliau menyampaikan kalau tidak bisa TNI Polri. Kemudian BUMN kasih contoh, menteri-menteri kasih contoh, kementerian kasih contoh. Oke, itu aja kira. Dan itu sudah biasa dilakukan ya. Beberapa waktu Udah kebanyakan. Oke, kita sekarang off the record, ini lebih seru, percaya sama saya. Oke? Mas, soal pesawat ada pesawat cadangan. Hah? Ada pesawat cadangan. Ya udah, tentu saja ada. Jadi gini, dimanapun namanya kepala negara, pemerintahan itu pasti punya pesawat cadangan. Oke, bukan jangan kan pesawat, mobil pun harus dua, harus ada cadangannya, harus ada backupnya. Oke, dan Anda lihat kalau mobil rangkaian dulu banyak, sekarang maksimal 8. Salah satunya ada mobil cadangan. Dan pesawat juga begitu. Seharusnya nih, kalau sesuai aturan, boleh pesawat kenegaraan 2, tapi itu pun tidak dilakukan gitu ya, atau belum dilakukan. Kenapa? Ya karena cukup gitu ya. Itu kira-kira. Oke? Dah? Ya, ketemu di Road Garuda tentunya tentang Garuda, oke? Kita mau membesar Garuda, oke? Jangan sampai kalah dengan maskapai lain. Garuda maskapai nasional kebanggaan Indonesia, oke? Pak Presiden bertekad memperbesar, menduniakan Garuda Indonesia, oke? Udah, ayo, off the record. Terima kasih. Udah. Saya baru pulang dari Eropa. Saya ketemu tokoh-tokoh dunia. Saya hadir di Davos. Puluhan kepala negara hadir. Hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita di sini menghadapi tantangan ya, perubahan iklim mengakibatkan kita menerima banyak bencana dan sebagainya. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Saudara-saudara, ada simulasi. Kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Karena debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini yang dibicarakan di dunia. Karena itu saya jalankan sebagai mandataris meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Saya katakan filosofi luar negeri saya adalah 1000 kawan,
terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak. Satu lawan, apalagi satu musuh. Itu garis kita. Tapi kita mengerti semua. Ya, kita mengerti semua. Kalau kita sungguh-sungguh mau non-blok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam fakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat sama semua, berarti kita sendiri. Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Karena itu dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Sudirman mengajarkan kepada kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan segala hormat kepada para pakar yang pandai dan pintar, yang punya banyak gelar, saya hormati mereka. Tapi dunia ini adalah keadaan nyata, bukan keadaan ideal. Saya selalu mengingatkan, mengajarkan, yang berlaku di dunia ini sekarang adalah yang kuat akan berbuat apa yang mereka kehendaki. Yang lemah akan menderita. Itu yang kita lihat hari ini. Kita lihat di mana-mana. Jadi saudara-saudara, tugas saya sebagai presiden, sebagai pemegang kepercayaan rakyat yang disumpah, saya harus menjaga bangsa ini. Saya harus menjaga rakyat ini. Kadang-kadang gampang untuk kita bilang, gampang kita ngomong. Tapi kadang-kadang tidak gampang untuk dilaksanakan. Kadang-kadang hati kita bergejolak. Tapi kita harus senyum. Karena kita sudah memilih akan baik sama semua. Untuk melindungi rakyat kita. Kita tidak bisa emosional. Kita tidak bisa terlalu idealis. Karena yang berlaku adalah dunia nyata, saudara-saudara. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena inilah negara-negara Eropa ratusan tahun ke kita. Negara-negara di utara ke kita. Mereka ke kita ratusan tahun, Belanda, Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Jepang, Mongol. Mereka ke sini bukan untuk wisata. Mereka pertama datang mau dagang. Karena bangsa kita baik, kita nih, genetika kita nih baik, ya kan? Kita suka dengan tamu. Benar? Suka dengan tamu. Semua suku, kalau kedatangan tamu, diterima dengan baik.
Walaupun rakyat kita miskin, tamu datang diterima dengan baik. Kalau hanya bisa kasih nasi pakai garam, itu dikasih. Presiden Singapura yang sekarang pernah cerita sama saya, waktu dia masa muda, dia sama istrinya keliling di Sumatera, di Sulawesi Selatan. Karena waktu masih muda, mereka apa itu? Backpacker ya. Backpacking. Jadi naik bus, numpang. Satu saat di tengah sawah, hujan badai, mereka kesasar. Tahu-tahu ketemu anak kecil membawa mereka ke rumah orang tuanya. Mungkin di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu namanya apa, dukuh, ya, hanya kelompok 4-5 rumah, diajak ke dalam ketemu orang tuanya, ternyata ini Presiden Singapura cerita sama saya, dia begini, saya tidak bisa lupa rakyatmu, kami diajak duduk, mereka sangat-sangat miskin, kami lihat dia hanya makan nasi sama lauknya pisang. Bapak, ibu, 2 anak, 2 tamu. 1 apa itu? 1 tampang beras, nasi dengan pisang. Itu dibagi ke tamu dulu. Ini sifat bangsa kita. Saya mengalami sebagai perwira muda, prajurit muda, rakyat kita di mana-mana keluar memberi sesuatu yang bagi mereka sangat susah. Ini cerita Presiden Singapura 30 tahun yang lalu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.